Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya bagi yang belum mensubscribe channel video ini, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar itu sebagai suatu bentuk dukungan kepada saya ya, supaya memantik semangat saya untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara. Nah, sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas berkahan rahmat, atas limpahan berkah dan rahmat darinya ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan potensi yang semaksimal mungkin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Dan tak lupa untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Dalam video kali ini saya akan mereview sepaket alat alat untuk mengerjakan pakaian atau warangka keris ya. Sebenarnya ini untuk paketnya sudah lama saya order ya, itu sudah 1 bulan. Tapi memang kata pengrajinnya itu hanya pisau saja yang belum. Kalau untuk petelnya ini sudah siap, tetapi pisaunya yang perlu dikerjakan. Tetapi makin lama makin hari makin lama ya. Jadi saya pun sempat khawatir tidak dikirim begitu. Dan apalagi untuk nomor WA-nya kemarin sudah terakhir 1 pekan lebih tidak aktif, dan beliau juga jarang aktif di Facebook lagi ya. Jadi saya kira ya sudah diikhlaskan sajalah begitu. Tetapi akhirnya memang paketnya nyampe juga. Tetapi biasanya kalau saya berbelanja online itu kan, misalnya membeli pusaka atau memaharkan pusaka itu kan ada resi itu akan dikirimkan oleh sellernya. Tetapi ini saya tidak dikirimkan resi, tahu-taunya untuk paketnya sudah sampai saja begitu, sudah 1 bulan. Nah, dikarenakan untuk pengrajinnya ini sudah tidak aktif di FB ya, dan di WA pun sudah tidak aktif lagi nomor WA-nya. Saya pikir ini mungkin ada sesuatu begitu ya, mungkin beliau ada masalah atau mungkin hal yang lain ya. Kalau pengrajinnya ada masalah, sebaiknya agar para pembeli atau pelanggan itu tidak khawatir, diceritakan saja, diberitahukan saja apa kendalanya begitu. Tetapi yang penting untuk paketnya sudah sampai ya. Kalau memang pengrajinnya ada masalah, semoga cepat terselesaikan. Dan kalau ada faktor kesehatan, semoga cepat disembuhkan begitu ya. Jadi yang penting alhamdulillah paketnya sudah sampai, walaupun 1 bulan ya tidak apa-apalah. Dan ini untuk kali ini yang saya pesan itu kepada beliau ialah petel, kemudian beberapa pisau raut ya. Nah, pisau rautnya model seperti ini. Sebenarnya saya hanya mesan 3 ini ya. Beliau mengatakan untuk nominal tertentu, untuk harga petel akan mendapatkan bonus pisau. Kemudian saya ada membeli pisau raut seperti ini ya, yang model bengkok begitu. Jadi hanya 3 ini saja sebenarnya, tetapi untuk paket yang datang malah pisaunya itu ada 3. Jadi mungkin beliau memberikan bonus lah begitu. Ya, terima kasih begitu. Jadi yang datang malah ada bonusnya 1. Ya, bersyukur juga ya begitu. Nah, ini untuk petel ini fungsinya untuk membuang sisi daripada daripada kayu untuk membuat warangka atau pakaian pusaka ya. Jadi kalau kita menggunakan gerinda terus itu sangat sayang amplasnya. Jadi misalnya dari kayu tebal ini akan membantu. Ini tadi memang untuk pusakanya pusaka
Untuk petelnya ini belum disatukan ya, tadi datang itu ini memang dilepas mata petel atau patuknya begitu ya. Jadi ini untuk sementara saja, hanya untuk buat video saya ganjal saja dengan kayu ya. Jadi ini kurang kuat, ini hanya untuk video saja. Jadi fungsi daripada petel itu untuk membuang bagian tebal daripada pakaian ya. Misalnya ada yang ingin kita buang ya seperti ini. Cara kerjanya seperti ini. Nah, begitu. Ini hanya untuk video saja ya. Jadi ya pelan-pelan lah, karena ini pun untuk petel atau patuknya pun belum kuat ya. Jadi berhati-hati, hanya memperagakan video saja. Begitu. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, jadi sebenarnya begini. Untuk saya sebelum memiliki alat ini, saya biasanya dibantu dengan parang saja ya. Tetapi untuk parang kan dia ada bidang-bidang atau sisi-sisi tertentu yang sangat sulit dijangkau begitu ya. Semisal ketika kita ingin memotong bagian tengah daripada pakaian pusaka, itu kan sangat sulit sekali begitu. Sangat tidak efisien lah untuk cara kerjanya. Tapi dengan petel, dengan posisi yang seperti ini, kita akan lebih leluasa. Nah, begitu. Kita akan lebih leluasa, jadi lebih mudah. Begitu ya. Jadi untuk semakin lengkap alat pertungkangan kita, itu akan memudahkan pekerjaan kita. Apakah bisa dengan parang saja? Bisa. Tetapi ya memang agak lebih sulit begitu. Jadi saya pun pernah untuk membuat pakaian pusaka tuh hanya menggunakan parang dan dibantu dengan gerinda ya. Jadi saya potong dengan parang, berhati-hati, kemudian saya gerinda, dan dengan alat yang lain lah, alat pendukung yang lain ya, seperti misalnya bor begitu, untuk memperkecil atau membentuk sampirnya ya. Itu biasanya sebelum saya memiliki ini, saya memang menggunakan parang dan gerinda saja. Jadi dengan adanya petel atau patuk ini akan lebih memudahkan pekerjaan begitu. Nah, kemudian ada pisau, ini apa namanya kalau di Jawa ya, pangot ya. Kalau di Sumatera ya pisau sajalah atau pisau ukir begitu. Jadi untuk yang matanya seperti ini, modelan yang seperti ini, itu biasanya memang digunakan untuk bidang yang lebih luas ya. Nah, ini tajam sekali nih. Sangat tajam. Nah, seperti ini. Ya, tergantung dari kita ingin memotong yang mana, bisa digunakan begitu. Jadi ya berhati-hati dalam melakukan pengerjaan pembuatan pakaian pusaka, karena ini alatnya cukup tajam ya. Ini pangot, ini tajam. Sedikit tidak tanpa mengeluarkan banyak tenaga, nah sudah seperti ini. Jadi memang sangat tajam ya. Memang dengan tajamnya alat pekerjaan kita itu sangat memudahkan pengerjaan pakaian pusakanya begitu. Nah, kalau yang ini itu ya hampir sama saja kegunaannya, tetapi ini mungkin digunakan untuk sisi yang lebih kecil. Jadi misalnya untuk sisi-sisi tertentu yang lebih kecil, misalnya di pinggiran-pinggiran pakaian pusaka, ini bisa menggunakan bagian yang ini, yang lebih kecil begitu. Ya, tergantung kita ingin menggunakan yang mana begitu. Pandai-pandailah nanti kalau kita sudah terjun untuk membuat pakaian pusaka, itu seolah kita akan ilham itu akan datang terus-menerus untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi nalar kita pun main. Nah, ini posisi seperti ini, bagaimana cara mengambil angle untuk memudahkan pengerjaannya, ataupun bagaimana meraut sisi yang dia sensitif, itu nanti akan muncul itu ilham-ilham itu. Jadi kalau kita hanya berpikir ini bagaimana, nah ini bagaimana, lama-lama kita tidak akan
membuat begitu. Jadi kerjakan saja dulu, nanti mudah-mudahan ilham itu akan datang seiring dengan kita membuatnya begitu. Jadi jangan takut ya dalam memulai sesuatu. Nah, untuk yang seperti ini, awalnya saya juga bingung. Saya tanya kepada pengrajinnya ya sebelumnya itu, nah ini untuk apa fungsinya Om? Nah, beliau mengatakan untuk membuat pakem. Pakem apa ini dalam pikiran saya? Jadi beliau menjelaskan bahwasannya untuk gayaman itu biasanya kan ada yang cekungan dalam peloan atau sampir model gayaman atau apapun itu ya, baik gayaman, baik ladrang, baik berangga, itu ada semacam cekungan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, cekungan yang seperti ini, untuk membentuknya itu dibantu dengan alat yang seperti ini. Jadi semacam mengeruk dia begitu. Mengeruk, jadi dia akan terbentuk. Khawatirnya kalau dengan menggunakan gerinda, itu nanti akan keterusan begitu, kecuali ya memang sudah mahir ya. Tetapi biasanya kalau untuk yang lebih mengutamakan detail atau keindahan, itu mereka lebih puas mengerjakannya dengan pisau yang seperti ini. Pisau yang bengkok seperti ini. Begitu. Ataupun untuk pakaian Palembang itu bisa juga. Nah, ini kan ada bagian yang cekung juga begitu. Itu bisa juga. Nah, untuk yang alat ini memang pengerjaannya harus berhati-hati ya, karena ini sisinya tajam. Kanan kiri tajam, kemudian ini dia pun tajam untuk liukannya itu, untuk bagian yang bengkok. Jadi cara pengerjaannya, saya kemarin melihat ada video di YouTube, bukan di YouTube ya, di media sosial Facebook. Kebetulan untuk mengerjakan cekungan yang seperti itu, seperti ini, kemudian jempol kita membantu untuk mendorong. Jangan yang bagian sini, sini tajam. Jadi seperti ini. Nah, 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 begitu. Jadi dia akan terbentuk. Jadi ya tinggal dibalas saja kalau ingin merapikannya. Begitu, tinggal dibalas. Ya berhati-hati, sekali lagi berhati-hati. Nah, tinggal dibalas saja. Nah, kemudian karena ini pun sisi kiri dan kanannya juga tajam, ya untuk merapikan juga bisa seperti ini. Nah, sangat tajam ya. Saya pun untuk membuat video ini pun harus berhati-hati. Tajam sekali. Jadi begitu. Memang untuk yang mengutamakan detail ya harus melengkapi daripada alat. Bisa dengan alat yang modern, tetapi mungkin lebih kepada kepuasan batin kali ya, karena saya sudah mengalami hasil pakaian saya yang sebelum-sebelumnya itu yang hanya menggunakan parang, kemudian gerinda, dan misalnya dalam membentuk ukiran tertentu itu dengan mini grinder, itu memang jadi, tetapi ada kepuasan tersendiri apabila kita memiliki atau menggunakan alat-alat yang sederhana, alat-alat tradisional. Karena memang saya kan untuk pakaian pusaka yang saya buat itu memang cenderung untuk ke pribadi ya, begitu. Ini pribadi, pemakaian pribadi, jadi saya buat sendiri dengan alat-alat yang tradisional. Dan kalau berbeda halnya memang kalau yang memang mata pencaharian sebagai merangi, yaitu semakin modern alatnya ya semakin cepat pengerjaannya. Tinggal kita ya menyesuaikan saja begitu. Kita tidak mendiskreditkan alat tradisional lebih ini atau alat modern lebih ini, tidak. Hanya saja ya kita lebih menyesuaikan lah begitu ya. Kalau saya karena untuk cenderung pemakaian pribadi ya menggunakan alat yang tradisional lah begitu, karena ada kepuasan batin. Tetapi kalau memang merangi yang harus membuat banyak, itu kan lebih cepat, lebih efisien ya menggunakan alat-alat modern, begitu. Nah, sampai di sini dulu video kali ini.
Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar semangat saya terus terdorong ya untuk membuat konten-konten tentang pusaka. Dan yang mensubscribe dan klik tombol loncengnya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.